Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SGDB 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang student project kami yang berjudul Pharmacogenomic. Seperti yang dapat dilihat pada layar, berikut adalah anggota dari student project kami dengan fasilitator kami yaitu Dr. Dewa Ayuma Sintia Dewi, Sarjana Kedokteran, Spesialis Anestesi, dan juga evaluator kami yaitu Dr. Iwayan Sumardika, Sarjana Kedokteran, Master of Medical Education, PhD. Saya Danindra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pharmacogenomic. Pharmacogenomic sendiri atau yang biasa kita sebut dengan pharmacogenetics adalah bidang riset yang mempelajari tentang bagaimana gen manusia merespons terhadap pengobatan. Tujuan jangka panjangnya sendiri adalah untuk membantu dokter memilih obat dan juga dosis yang paling tepat untuk setiap individunya. Farmakogenomik juga merupakan bidang pengobatan presisi yang bertujuan untuk merawat setiap pasien secara individual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan dari student project kami, yaitu di bagian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah, kami memiliki 4 poin utama. Yang pertama, apa itu farmakogenomik? Yang kedua, mengapa farmakogenomik itu penting? Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dari farmakogenomik? Dan yang keempat adalah apa keuntungan dari farmakogenomik? Dari rumusan tersebut mengarah pada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui apa itu farmakogenomik. Yang kedua, mengetahui pentingnya farmakogenomik. Yang ketiga, mengetahui mekanisme kerja dari farmakogenomik. Dan yang keempat adalah mengetahui keuntungan dari farmakogenomik. Kemudian ada bagian manfaat. Kami membagi ini menjadi dua, yaitu manfaat bagi penulis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pribadi mengenai farmakogenomik. Kedua, mengembangkan keterampilan dalam menulis. Dan yang ketiga, memenuhi tugas student project blog Cell as Biomechanical Machinery. Dan manfaat bagi pembaca, yang pertama, memberi wawasan yang lebih mendalam tentang pengobatan pribadi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pembaca dalam membuat keputusan mengenai kesehatan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran terhadap peran genetika dalam respon terhadap obat-obatan. Dan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Kusmawijaya dengan 3 digit NIM terakhir 084. Di sini saya izin memaparkan tentang materi definisi dari farmakogenomik. Jadi, farmakogenomik adalah sebuah studi yang mempelajari tentang variasi dari gen manusia yang menyebabkan terjadinya perbedaan respon antar individu maupun populasi. Nah, respon tersebut adalah sebuah respon obat. Nah, farmakogenomik atau farmakogenetik atau PGX ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pasien akan mendapatkan obat yang tepat, di dosis yang tepat, dan di orang yang tepat. Sehingga di masa depan akan dibutuhkan screening pada semua pasien agar variasi dari gen dapat diperhatikan dan diagnosis serta pemberian obat akan menjadi lebih presisi atau biasa kita sebut sebagai precision medicine. Nah, farmakogenetik ini memainkan peran yang krusial di dalam praktis klinis dengan menyediakan informasi tentang bagaimana faktor genetik individu dapat mempengaruhi respon terhadap obat. Dengan memahami pemahaman yang lebih baik serta genotip pasien, dokter akan menyesuaikan dosis atau memilih terapi obat yang lebih sesuai sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas obat sambil mengurangi resiko efek samping yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan komponen dasar dari farmakogenomik, yaitu genetika. Jadi farmakogenomik ini akan mempelajari tentang variasi genetik, yaitu dengan metabolisme obat itu sendiri. Jadi variasi genetik ini bersifat
atau polimorfisme genetik, atau yang bisa kita sebut dengan variasi dari urutan basa nitrogen, di mana variasi genetik ini akan mempengaruhi dari respon obat itu sendiri, di mana nanti juga akan dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, setiap individu itu memiliki gen yang berbeda-beda tentunya, dan hal ini juga mempengaruhi dosis atau metabolisme obat yang akan terjadi dalam tubuh individu tersebut. Bisa standar, bisa juga individu tersebut membutuhkan obat yang lebih tinggi dosisnya, atau yang lebih rendah, atau bahkan individu tersebut tidak bisa mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Kadek Hanianisa Fasya dengan 3 digit NIM terakhir 092. Respon obat adalah respon tubuh terhadap obat yang mencakup semua efek yang dihasilkan oleh obat tersebut, baik yang tidak diinginkan maupun yang diinginkan. Ini mencakup interaksi obat dengan target biologisnya, aktivitas farmakologis, dan dampaknya pada fungsi tubuh. Respon terdiri terbagi menjadi 3, yaitu respon terapi, respon efek samping, dan juga respon toksik. Respon terapi adalah efek yang diinginkan atau tujuan dari penggunaan suatu obat atau terapi dengan dosis yang sesuai dengan takaran. Respon efek samping adalah hasil yang tidak diinginkan dari penggunaan obat yang sudah sesuai dengan dosis, namun memunculkan efek merugikan pada tubuh. Lalu, yang terakhir ada respon toksik, yaitu ketika suatu obat yang dosisnya berlebihan menyebabkan efek samping yang merugikan atau berbahaya pada tubuh. Baik, saya akan lanjutkan ke fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu artinya oksidasi dan fase 2 artinya reduksi. Di fase 1 ini akan ada enzim P450, di mana enzim P450 ini bisa CYP1A ataupun dan sejenis lainnya. Nah, enzim P450 ini lokasinya ada di sel-sel di hati, di mana ini dia akan mengubah struktur kimia ini menjadi lebih polar, di mana kalau misalnya dia lebih polar, dia akan lebih mudah untuk diekspresikan di fase 2 nanti. Dengan cara apa dia diubah? Dia diubah dengan cara modifikasi gugus fungsi, baik itu OH, SH, NH2, atau OCH3, atau senyawa endogen lainnya. Nah, gen pengoda enzim P450 ini bersifat polimorfisme. Polimorfisme ini adalah variasi struktur genetik dalam nukleotida yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia ini akan menghasilkan polimorfisme protein. Nah, di sini itu nanti akan terjadi jika variasi alelnya itu tidak lebih dari 99%. Nah, polimorfisme genetik ini ada 2 tipe. Yang pertama, ultra rapid metabolizer, di mana dia lebih cepat metabolisme obatnya. Lalu ada poor metabolizer, di mana dia lebih lambat metabolisme obatnya. Selanjutnya saya akan lanjut ke fase 2. Di fase 2 ini terjadi konjugasi atau reaksi sintesis. Reaksi sintesis atau konjugasi ini adalah penggabungan endogen substrat seperti glukuronat, asam sulfat, asam amino, atau asam asetat. Di mana di sini itu akan terjadi pembentukan konjugat yang lebih polar. Sebenarnya tadi kan sudah polar di fase 1, tetapi di sini akan dibuat lebih polar. Nah, ketika konjugasi ini tidak sendiri dilakukan, tetapi juga dibantu oleh enzim. Enzim apa aja? Itu ada enzim glukoronosiltransferase, sulfotransferase, dan transferase lainnya. Nah, di sini obat itu ada yang dari awal itu udah punya gugus fungsi, ada juga yang tidak punya gugus fungsi dari awalnya. Nah, kalau misalnya dia dari awal udah punya gugus fungsi, nah konjugasinya itu akan terjadi secara langsung tanpa ada modifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan untuk rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Kadek Hanianisa Fasya dengan 3 digit NIM terakhir 092.
Faktor-faktor genetik yang mempengaruhi respon obat mencakup: yang pertama, kekurangan enzim spesifik. Setiap individu memiliki pola unik dari gen-gen yang mengkode enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Dalam beberapa kasus, mutasi genetik dapat mengakibatkan kekurangan atau ketidakberfungsian enzim tertentu. Individu dengan kekurangan enzim mungkin mengalami tingkat metabolisme yang berbeda dan juga merespon obat dengan cara yang bervariasi. Selanjutnya ada penurunan kecepatan metabolisme. Pada individu dengan polimorfisme genetik yang menghasilkan penurunan kecepatan metabolisme, enzim yang terlibat dalam pemecahan obat mungkin tidak bekerja seefisien yang diharapkan. Konsekuensinya, tingkat dan durasi paparan obat dalam tubuh dapat meningkat, mengubah profil respon terhadap terapi. Hal ini dapat mengarah pada efek terapeutik yang lebih lemah atau bahkan peningkatan resiko efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada polimorfisme genetik umum. Variasi dalam gen untuk reseptor obat atau transporter di membran sel dapat mempengaruhi seberapa efektif obat berinteraksi dalam sistem target atau seberapa cepat obat dieliminasi dari tubuh. Sebagai contoh, perbedaan dalam gen yang mengkode transporter P-glikoprotein dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat dengan mengatur kemampuan keluar masuk obat dari sel. Begitu juga polimorfisme pada reseptor obat dapat mengubah sensitivitas individu terhadap efek obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denia Isabel Kiranayuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis genetik. Definisi dari metode analisis genetik sendiri adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mempelajari informasi genetik dalam organisme, melibatkan teknologi seperti sequencing DNA, PCR, elektroforesis gel, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami struktur, fungsi, serta variasi genetik dalam suatu sistem biologis. Digunakan dalam berbagai konteks termasuk penelitian, diagnostik medis, dan pemuliaan. Yang pertama, saya akan membahas pengambilan sampel DNA. DNA dapat didapatkan dari berbagai macam sampel biologis, seperti rambut, darah, sperma, air liur, sel kulit, dan masih banyak lagi. Di antara semuanya, darah merupakan sampel yang paling penting dalam studi biologis. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan sampel DNA. Yang pertama adalah penentuan lokasi pengambilan sampel. Identifikasi organisme sebagai sumber sampel DNA merupakan langkah pertama agar dapat mengetahui sampel yang bisa digunakan dan dianalisis sesuai kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah persiapan peralatan. Kita harus menyiapkan peralatan yang steril untuk menghindari kontaminasi yang dapat merusak sampel. Alat pelindung diri atau APD juga dapat digunakan untuk menjaga kebersihan selama proses pengambilan sampel. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel. Ada beberapa sampel yang dapat diambil. Yang pertama, bisa diambil dari darah, dengan cara menggunakan jarum steril untuk mengambil darah dari vena atau ujung jari. Yang kedua, sampel air liur, dengan cara gunakan swab kapas yang steril untuk mengambil sampel. Yang ketiga, melalui rambut, yaitu dengan sampel yang digunakan adalah rambut dengan akar folikel untuk memastikan kandungan sel-sel DNA. Yang keempat adalah jaringan. Cara mengambilnya adalah dengan menggunakan pisau bedah yang steril untuk memotong sejumlah kecil jaringan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan sampel. Sampel harus disimpan dengan suhu dan kondisi yang tepat, seperti pembukuan atau pendinginan, tergantung metode yang akan digunakan. Langkah kelima adalah transportasi sampel. Jika sampel harus dikirimkan ke laboratorium, sampel harus dipastikan aman dan steril agar tidak rusak. Yang keenam adalah catatan dan identifikasi. Sampel yang telah diambil harus dicatat secara akurat, seperti waktu pengambilan, lokasi, dan jumlah. Langkah terakhir adalah proses analisis. Sampel DNA yang telah diambil dapat digunakan dengan berbagai teknik analisis, seperti PCR, sequencing DNA, dan lain-lain.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vivian Kusuma Wardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teknik analisis genetik. Ada 6 teknik. Yang pertama ada DNA sequencing, yang merupakan proses identifikasi urutan basa nukleotida pada sebagian atau seluruh molekul DNA. Berbagai metode sekuensi DNA ini melibatkan beberapa pendekatan, terutama metode Maxham-Gilbert dan metode Sanger. Lalu yang kedua ada PCR, yaitu Polymerase Chain Reaction, yang merupakan metode analisis genetik dengan menggunakan siklus suhu untuk memulai dan mengakhiri serangkaian sintesis DNA yang dipercepat oleh enzim. Lalu yang ketiga ada elektroforesis. Gel elektroforesis itu merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA dari molekul-molekul besar lainnya seperti RNA dan protein. Cara ini dilakukan dengan memperhatikan perbedaan ukuran dan muatannya. Lalu yang keempat ada analisis ekspresi gen. Cara ini dilakukan dengan rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Gen ini nantinya akan diekspresikan melalui cara transkripsi menjadi RNA. Lalu transkripsi ini nantinya akan dapat diterjemahkan menjadi protein menggunakan proses translasi. Lalu yang kelima ada analisis SNP. Analisis SNP atau Single Nucleotide Polymorphism adalah variasi genetik yang ditemukan pada lebih dari 1% populasi. Variasi genetik ini ditemukan menggunakan metode SNP array. SNP array ini juga sedang diuji cobakan dalam IVF untuk mendapatkan bayi yang sehat. Lalu yang terakhir ada teknologi CRISPR-Cas9. Teknologi ini merupakan bagian produk dari bioteknologi modern yang dapat membuat proses rekayasa genetika itu menjadi semakin presisi lagi. Teknologi ini dinilai oleh sebagian orang membuat rekayasa genetika itu menjadi semakin lebih murah, mudah, dan juga efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niwan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan terkait bab 2.4 yaitu polimorfisme genetik. Baik, akan saya mulai. Saat kita membandingkan urutan beberapa genom manusia, kita dapat mengetahui bahwa dua individu manapun akan memiliki perbedaan sekitar 1 dari 1000 pasang nukleotida. Sebagian besar variasi ini adalah umum dan relatif tidak berbahaya. Ketika dua sekuens varians hidup berdampingan dalam populasi dan keduanya bersifat umum, varian-varian tersebut disebut dengan polimorfisme. Pengertian ini saya dapatkan dari buku The Cells by Alberts, edisi tahun 2015. Polimorfisme genetik sendiri adalah variasi sekuens DNA yang terdapat pada lebih dari atau sama dengan 1% populasi. Polimorfisme genetik dapat menjadi salah satu faktor terpenting dalam variabilitas respon individu terhadap obat. Hal ini dapat menyebabkan adanya variasi pada target terapi, proses transport, maupun metabolisme obat. Variasi dari proses metabolisme obat akan menyebabkan perbedaan kadar obat dalam plasma dan jaringan yang nantinya dapat menyebabkan perubahan respon obat pada pasien. Mayoritas polimorfisme ini sendiri disebabkan oleh substitusi nukleotida tunggal atau disebut dengan Single Nucleotide Polymorphism atau SNPs. Sebagian besar lainnya disebabkan oleh insersi atau delesi, di mana jika dalam lingkup kecil disebut dengan indel, sedangkan dalam lingkup besar disebut dengan CNVs. Baik, akan dilanjutkan dengan sub-subbab 2.4.1 mengenai Single Nucleotide Polymorphism atau SNPs. SNPs adalah bentuk variasi DNA yang paling umum dalam genom manusia. NSPs dapat terjadi di seluruh genom, baik itu di dalam ekson, intron, daerah intergenik, sampai daerah pengkodean. Sekitar 1% dari NSPs terjadi pada daerah pengkodean. NSPs dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe coding dan non-coding. Tipe coding dapat dibagi menjadi non-sinonimus dan sinonimus.
Tipe coding non-synonymous NSPs merupakan substitusi nukleotida yang dapat menyebabkan perubahan kodon asam amino. Perubahan kodon asam amino tersebut dapat menyebabkan perubahan struktur, stabilitas, afinitas substrat protein sampai dengan stop kodon. Tipe coding synonymous NSPs tidak mengubah kodon asam amino, tetapi memungkinkan terjadinya konsekuensi fungsional seperti transcript stability dan splicing. Dilanjutkan pada tipe kedua yaitu tipe non-coding. Tipe non-coding ini dapat terjadi pada intron, promoter, atau daerah pengaturan lain yang dapat mempengaruhi faktor transkripsi, enhancer, transcript stability, atau splicing. Untuk kasus dari single nucleotide polymorphism ini dapat terjadi pada sickle cell anemia di mana tergantinya asam amino glutamic acid menjadi valin yang menyebabkan bentuk sel darah merah tidak lagi bikonkav namun seperti bulan sabit. Selain itu terdapat mutasi pada BRCA1 yang dapat menyebabkan terjadinya kanker khususnya pada kanker payudara. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, masuk dalam sub-subbab 2.4.2 mengenai copy number variations atau CNVs. Copy number variations adalah variasi jumlah kopi suatu gen dalam genom spesifik pada suatu individu tertentu. Perbedaan dari jumlah kopi tersebut dapat terjadi akibat duplikasi, delesi, atau inversi yang dapat mengganggu fungsi gen. Telah diidentifikasi oleh The Human CNV Project bahwa CNV terdapat pada 12% dari keseluruhan genom manusia. Dan hal ini memungkinkan keterkaitannya pada penyebab penyakit, respon terhadap obat, dan toksisitas obat pada manusia. CNV pada gen CYP2D6 dan CYP2C19 merupakan contoh CNV yang mempengaruhi respon terhadap obat dan toksisitas obat. Untuk gambaran lebih lengkap mengenai CNVs dapat dilihat pada gambar yang telah tertera pada layar, di mana terdapat perbedaan jumlah kopi pada suatu genom DNA. Berdasarkan variasi NSPs dan CNVs gen CYP2D6, individu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan aktivitas enzim CYP2D6, yaitu yang pertama ada ultra love beat metabolizer atau UM. Individu ini memiliki lebih dari 2 kopi gen fungsional yang menyebabkan individu tersebut aktif mengkode enzim, sehingga individu ini memetabolisme obat secara sangat cepat. Lalu yang kedua ada extensive metabolizer atau EM. Individu ini memiliki fenotip normal, yang mana kelompok individu ini memiliki 2 kopi gen fungsional. Yang ketiga ada intermediate metabolizer atau EM, di mana individu ini hanya memiliki 1 aler atau kopi gen fungsional, sehingga individu ini memetabolisme obat dengan lebih lambat. Dan yang terakhir ada poor metabolizer atau PM, di mana individu ini hanya memiliki gen yang mengalami defect atau delesi, bisa juga disebut dengan null allele, sehingga enzim pemetabolisme obat tidak berfungsi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah Susria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan kromosom. Yang pertama ada delesi. Delesi merupakan mutasi yang terjadi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini disebabkan oleh sebagian segmen dari kromosom patah pada saat pembelahan sel, sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu delesi terminal, delesi intertitial, delesi cincin, dan juga delesi loop. Untuk delesi terminal merupakan delesi yang kehilangan bagian ujung segmen kromosom. Delesi intertitial adalah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Kemudian delesi cincin merupakan delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti bentuk cincin. Kemudian yang terakhir ada delesi loop, merupakan delesi cincin pembentuk lingkaran pada kromosom lainnya. Selanjutnya ada duplikasi. Duplikasi terjadi ketika terdapat bagian kromosom yang diulang dan identik pada bagian lain dari segmen tersebut, sehingga jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Kemudian ada translokasi. Translokasi adalah mutasi yang terjadi karena pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya, atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Dilanjutkan ada inversi.
adalah mutasi yang terjadi karena perubahan arah dan urutan letak gen dari suatu kromosom. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah kromosom yang telah rusak kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Yang kelima ada katenasi, merupakan mutasi yang terjadi ketika suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga akan terbentuk lingkaran. Dan yang terakhir ada isokromosom, adalah mutasi yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasikan diri. Baik, perkenalkan nama saya Jil Ananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang poin 2.5.1 yaitu obat kemoterapi. Sebelumnya, kemoterapi adalah salah satu obat untuk penyakit kanker. Nah, kemoterapi kanker ini berinti pada penggunaan cytotoxic chemicals atau bahan kimia sitotoksik. Jadi cytotoxic chemicals merupakan zat kimia yang mengandung bahan untuk menghancurkan atau membunuh suatu sel dengan tujuan menghancurkan sel tumor atau setidaknya mengurangi beban suatu sel. Mengurangi beban sel tumor dan melemahkan sel tumor itu sendiri. Nah, obat sitotoksik ini biasanya diberikan menggunakan rute intravena karena cara ini terbukti menjadi cara paling aman untuk digunakan. Nah, obat kemoterapi ini terpengaruh dengan farmakogenik pada fase pengembangannya, tetapi terapi kanker dengan zat kimia pertama kali digunakan pada tahun 1940-an berdasarkan efek toksik dari nitrogen mustard pada sistem limfatik. Nah, jadi efek ini digunakan untuk terapi pasien dengan penyakit limfoma. Walaupun pada waktu yang berjarak dekat dari terapi tumor tersebut kambuh lagi, ini merupakan langkah awal dari terapi kanker atau kemoterapi ini. Nah, kanker merupakan penyakit dari ketidakstabilan genomik. Selain variasi mendasar dalam garis keturunan pasien, sel tumor menunjukkan mutasi yang diperoleh secara somatik. Beberapa di antaranya menghasilkan protein kinase mutan yang menjadi pendorong perkembangan kanker. Oleh karena itu, sequencing tumor menjadi standar perawatan untuk memilih di antara obat-obatan anti kanker dan beberapa kasus tertentu. Jadi untuk obat-obat kanker ini dan efek sampingnya itu ada doxorubicin dengan efek samping bisa mual dan muntah, lalu ada kerontokan rambut, lalu resiko kerusakan jantung. Lalu yang kedua ada cisplatin, ini dengan efek sampingnya bisa mengalami gangguan fungsi ginjal, lalu bisa mual dan muntah dan gangguan elektrolit. Lalu ada paclitaxel, itu bisa kerontokan rambut dan gangguan pengecapan. Dan yang terakhir ada metotresate, itu efek sampingnya bisa gangguan saluran pencernaan, gangguan hati, dan resiko infeksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk menjelaskan poin 5.2. Lalu ada obat anti hipertensi. Hipertensi ini merupakan salah satu faktor resiko terkuat yang dapat dimodifikasi untuk penyakit kardiovaskular dan terus meningkat di seluruh dunia. Nah, menurut perkiraan, lebih dari 116,4 juta orang menderita penyakit ini yang dikaitkan dengan 2.303 kematian akibat kardiovaskular setiap hari. Nah, dalam 20 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat sebesar 60% menjadi lebih dari 1,5 miliar orang. Saat ini 46% pasien orang di Amerika Serikat diperkirakan menderita hipertensi. Di antaranya hanya 80% yang menyadari kondisi mereka dan bahkan lebih sedikit lagi di antara mereka yang mengikuti pengobatan farmakologis. Nah, tekanan darah yang normal dilaporkan hanya pada sekitar 53% dari orang-orang tersebut. Tingginya data hipertensi ini tidak terkontrol dikaitkan dengan kurangnya manifesti klinis yang spesifik, kemanjuran pengobatan yang buruk, dan tingkat kesadaran yang rendah menjadi salah satu faktor mengapa data tersebut naik. Nah, rendahnya keberhasilan beberapa terapi dapat dikaitkan dengan variabilitas genetik antar individu. Memang, studi genetik telah menunjukkan bahwa heritabilitas menyumbang 30% sampai 50% dari variasi antar individu dalam tekanan darah atau blood pressure.
Hasil genom telah mengonfirmasi bahwa faktor genetik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan tekanan darah, tetapi juga dalam menanggapi pengobatan antihipertensi. Karena sifat poligenik hipertensi, lokus tunggal tidak dapat digunakan sebagai target klinis yang relevan untuk semua individu. Nah, oleh karena itu, analisis sifat-sifat kompleks seperti fenotip respons obat harus melibatkan penilaian interaksi di antara beberapa lokus. Variabilitas genetik dapat memodulasi respon obat melalui gen yang terlibat dalam patomekanisme pengembangan hipertensi dan mengubah efek obat. Nah, contoh-contoh dari obat antihipertensi ini dan efek sampingnya merupakan ACE inhibitor, yaitu ada enalapril dan lisinopril. Jadi efek sampingnya ini bisa menyebabkan batuk kering, penurunan tekanan darah, dan gangguan ginjal. Lalu ada beta blocker seperti metoprolol dan propranolol. Ini efek sampingnya bisa menyebabkan kelelahan, gangguan tidur, dan mungkin mengalami gejala hipoglikemia pada penderita diabetes. Lalu yang terakhir ada calcium channel blocker seperti amlodipine dan diltiazem. Jadi efek sampingnya ini bisa menyebabkan pusing atau sakit kepala, pembengkakan kaki, dan gangguan pada fungsi hati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang obat antidepresan. Untuk pemilihan antidepresan ini sangat tergantung pada indikasinya karena tidak semua kondisi merespon dengan cara yang sama terhadap setiap jenis antidepresan. Dan meskipun dalam pengobatan Major Depressive Disorder atau MDD, sulit untuk mengonfirmasi bahwa satu antidepresan itu lebih efektif secara konsisten dibandingkan dengan yang lain. Jadi oleh karena itu, keputusan dalam memilih antidepresan untuk pengobatan depresi ini lebih didasarkan pada pertimbangan praktis seperti biaya, ketersediaan, efek samping, potensi interaksi obat, sejarah respon pasien, atau ketidakresponannya, dan preferensi pasien. Dan adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti usia, jenis kelamin, dan status kesehatan pasien. Untuk dosisnya, dosis yang optimal untuk antidepresan itu bervariasi tergantung pada indikasi dan karakteristik dari pasiennya. Pada kategori SSRI, SNRI, dan beberapa agen terbaru, dosis awal untuk pengobatan depresi itu umumnya mencakup dosis terapeutik. Dan jika setelah 4 minggu pengobatan itu tidak terlihat manfaat yang signifikan, maka akan terjadi atau dilakukan peningkatan dosis yang bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan meskipun keuntungan dosis yang lebih signifikan pada SSRI, SNRI, dan antidepresan terbaru lainnya itu belum dapat dipastikan dengan jelas. Jadi dosis biasanya disesuaikan hingga mencapai dosis maksimum yang direkomendasikan, yaitu 560 hingga 1264 atau dosis tertinggi yang dapat ditoleransi bagi pasien yang tidak responsif terhadap dosis yang lebih rendah. Dan beberapa pasien itu mungkin mendapatkan manfaat dari dosis yang lebih rendah dari dosis terapeutik yang umumnya direkomendasikan. TCA dan MAOI biasanya itu memerlukan penyesuaian dosis terapeutik selama beberapa minggu, dan dengan pemantauan kadar serum TCA mungkin diperlukan. Untuk gangguan kecemasan tertentu mungkin memerlukan dosis antidepresan yang lebih tinggi daripada yang digunakan dalam depresi berat. Sebagai contohnya itu, pasien dengan OCD mungkin membutuhkan dosis lebih tinggi dari dosis maksimum yang direkomendasikan untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal.
dan dalam pengobatan gangguan nyeri, dosis TCA yang lebih rendah seringkali cukup, misalnya kayak 25 sampai 50 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu walaupun beberapa efek samping umum mungkin muncul pada semua jenis antidepresan, jadi sebagian besar efek samping tersebut bersifat khusus untuk kelas agen tertentu dan dampak farmakodinamik yang dimilikinya. FDA telah memberlakukan peringatan umum terkait risiko peningkatan perilaku bunuh diri pada pasien yang berusia di bawah 25 tahun yang menggunakan antidepresan. Peringatan ini menunjukkan bahwa penggunaan antidepresan dapat terkait dengan pemikiran dan perilaku bunuh diri. Jadi itu merupakan salah satu efek sampingnya dari obat antidepresan. Dan terlihat pada hingga 4% pasien di bawah 25 tahun itu yang mendapatkan respon antidepresan dengan pengaturan klinis. Dan angka ini kira-kira 2 kali lipat dibandingkan dengan tingkat yang diamati dengan placebo. Jadi bagi mereka yang berusia di atas 25 tahun tidak ada peningkatan atau penurunan risiko perilaku bunuh diri yang terkait dengan penggunaan antidepresan, terutama setelah usia 65 tahun. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintiani dengan akhiran NIM 094. Baik, saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari farmakogenomik ini. Farmakogenomik ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan dalam pengembangan obat. Nah, kemampuannya untuk menghasilkan obat yang lebih spesifik dan juga efektif. Hal ini dapat dicapai melalui aplikasi Single Nucleotide Polymorphism atau SNP dalam studi farmakogenomik. Nah, SNP itu apa? SNP itu merupakan perbedaan susunan basa nukleotida tunggal pada genom individu yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap obat. Dengan memahami pola SNP pada individu, peneliti dapat mengidentifikasi faktor genetik yang berkaitan dengan respon obat, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan obat yang lebih sesuai dengan karakteristik genetik masing-masing individu. Yang kedua itu juga ada farmakogenomik dapat membantu dalam mengurangi variabilitas antar individu dalam respon terhadap obat. Dengan memahami faktor genetik yang mempengaruhi respon obat, dokter dapat memberikan dosis obat yang lebih tepat dan juga sesuai dengan respon masing-masing individu, sehingga mengurangi risiko overdosis atau underdosis yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau ketidakefektifan selama pengobatan. Farmakogenomik juga dapat membantu dalam mengurangi efek obat samping yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga itu juga farmakogenomik memiliki beberapa keuntungan dalam bidang ekonomi. Farmakogenomik dapat menghemat biaya dalam proses penemuan obat. Diperkirakan bahwa farmakogenomik ini dapat menghemat sampai dengan $17 juta atau 71% dalam proses penemuan obat. Nah, farmakogenomik ini dapat menurunkan biaya pengembangan obat sebesar 45%. Selain aspek biaya, farmakogenomik ini juga menawarkan hasil klinis yang lebih baik, termasuk meningkatkan efikasi obat, pengurangan efek samping obat, dan meningkatkan keakuratan dalam diagnosis. Sekian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Adrisi Delinda Chandrakanti Putri Asmara, biasa dipanggil Delinda, dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari student project kami. Baik, untuk kesimpulan, jadi farmakogenomik ini sebagai ikatan antara genetika dan farmakologi telah membawa revolusi besar dalam cara kita memahami dan mendekati pengobatan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana variasi genetik individu mempengaruhi respon terhadap obat, kita telah memasuki era pengobatan yang lebih terfokus pada kebutuhan dari setiap individu itu sendiri. Informasi genetik yang diungkapkan melalui farmakogenomik ini memungkinkan kita untuk merancang pengobatan yang lebih presisi, mengurangi risiko reaksi obat yang merugikan, serta meningkatkan efektivitas pengobatan.
Farmakogenomik memiliki kepentingan yang monumental dalam dunia pengobatan, memungkinkan personalisasi terapi berdasarkan variabilitas genetik individu. Ini bukan hanya memungkinkan pendekatan yang lebih akurat dan responsif terhadap pengobatan, tetapi juga membuka pintu untuk menghindari efek samping yang merugikan dan menyesuaikan pengobatan agar lebih efektif. Dengan memahami bagaimana metabolisme dan merespon obat, farmakogenomik membawa pergeseran paradigma dalam pengobatan, membuka jalan bagi pengobatan yang lebih terfokus pada kebutuhan unik setiap individu, meningkatkan keselamatan obat, dan mengoptimalkan efektivitas dari terapi. Untuk saran, jadi pengembangan teknologi itu sepatutnya sejalan dengan investasi dalam pengembangan teknologi yang mendukung analisis genetik lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara obat dan gen. Penting untuk meningkatkan program pendidikan profesional medis dan farmasi agar dapat menerapkan pengetahuan farmakogenomik dalam prakteknya. Perlu adanya kebijakan yang jelas terkait privasi data genetik dan aksesibilitas informasi genetik dalam pengobatan, serta diperlukan adanya dukungan terhadap kolaborasi antara ilmuwan, dokter, dan perusahaan farmasi untuk mempercepat penelitian dan pengembangan dalam bidang ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.